Episode 41 sudah di depan mata, namun belum bisa bertemu. Ketika melihat Pak Taune datang menghampiri Raffi yang sedang duduk di depan ruangan rawat inap Rizkia. "Siapa itu?" tanya Tuan Bagas. "Oh, itu ayahnya Rizkia Om," jawab Dendra. Tuan Bagas pun berniat melangkah mendekat ke arah mereka. Namun, lengannya segera ditarik oleh Dokter Aldi. "Lu mau kemana, Gas?" tanya Dokter Aldi. Gue," jawab Tuan Bagas yang terputus. Karena dia sendiri juga bingung apa yang sebenarnya akan dia lakukan. "Lu tidak sedang akan menuju ke sana," dan berkata, "Dia adalah anakku. Tolong kembalikan dia padaku." "Tidak begitu kan, Gas?" selidik Dokter Aldi. "Memangnya kenapa kalau iya? Renata memang anak gue di. Salahnya di mana?" kata Tuan Bagas. "Pakai logikalah, lu sekarang sedang tidak normal. Pakai akal sehat lu, Gas," bentak Dokter Aldi. "Lah, ini gue waras di. Saat ini, gue dalam kondisi sadar dan normal. Renata memang anak gue. Kami sudah kehilangan dia selama 11 tahun ini. Dan kini, sudah ada di depan mata. Di mana letak kesalahannya? Kalau gue mau menjemputnya?" tanya Tuan Bagas. "Buktinya kalau dia anak lu apa, Gas? Gue sahabat lu. Tentu saja gue 100% percaya pada semua yang lu katakan. Tapi apakah semua orang di dunia ini akan semudah itu percaya sama lu? Lu bukan Tuhan yang akan selalu dipercaya setiap orang," jawab Dokter Aldi. "Lah, semua kenangan kami 11 tahun yang lalu masih melekat di otakku di, kan bisa diklarifikasi sama Rina," kata Tuan Bagas. "Memang lu sedang tidak waras. Kalau anak lu mengingat kenangan itu, pertanyaan gue cuma satu, Gas. Kenapa sampai 11 tahun ini dia tidak pulang ke rumahnya? Lu bukan orang biasa yang tidak diliput koran, majalah dan TV. Mencarimu bukan hal sulit, apalagi kalau dia mengatakan bahwa dia adalah anak lu. Gue tidak habis pikir, kenapa lu bisa sebodoh ini?" bentak Dokter Aldi. Dia sangat bingung dan heran dengan pola pikir Tuan Bagas. Di negeri ini siapa yang tidak mengenalmu? Kota mana yang tidak ada kantor Twin Air di sana? Siapa yang sampai tidak mengenal seorang Bagas Laksamana di negeri awan ini? Sang juru selamat bangsa, tanya Dokter Aldi, berusaha menyadarkan Tuan Bagas. Di mana ada anak yang tidak tahu nama orang tuanya? Kalau dia memang mengingat, hal paling mudah yang akan dia lakukan adalah datang ke kantor polisi. "Saya tersesat, saya mau pulang." Polisi pasti akan bertanya, "Siapa nama ayahnya, bukan? Apakah ada yang tidak mengenalmu?" tegas Dokter Aldi lagi. Waktu itu Rena masih kecil di. Umurnya masih 7 tahun. Mungkin dia tidak terfikir akan hal itu, sanggah Tuan Bagas. Oke, ketika masih 7 tahun, dia belum terfikir. Itu cukup masuk akal. Lah, terus, ketika sudah besar, sudah sekolah, pengetahuannya sangat cukup, dan sekarang sudah SMA. Di mana? Wajah lu terpampang di semua tempat yang ada di negeri ini. Kenapa dia masih saja tidak mencarimu? Apakah sejauh ini, lu masih berpikir dia mengingatmu? Apakah saat ini, Reza juga lupa pada saudari kembarnya, sehingga kalian seperti menutupinya? Kata Dokter Aldi lagi. "Tidak, Di. Reza mengingat Renata kok. Hanya saja, kami memang tidak memajang foto Renata di rumah. Karena dulu, setiap kali melihat foto Renata, Reza seperti depresi, tertekan. Dia itu sangat menyayangi adiknya Di, melebihi apapun. Karena itulah Reza terganggu kejiwaannya semenjak Renata hilang. Dia seperti terus menyalahkan dirinya sendiri. Karena menurutnya, gara-gara dialah Renata hilang. Karena dia tidak menjaganya dengan baik," jawab Tuan Bagas. Suaranya tercekat dan parau. Teringat betapa dulu mereka kesulitan menenangkan Reza semenjak hilangnya Renata. Meski hanya 2 tahun saja, Reza mengalami depresi. Setelah menjalani terapi, dia sudah tidak pernah kambuh lagi. Namun, ada masa di mana ketika tiba-tiba Reza teringat akan Renata, masih sering menangis histeris. Namun, semakin dewasa dia sudah semakin mampu mengontrol emosi itu. Tuan Bagas seperti mendapatkan sebuah pencerahan. Selama ini, dia sama sekali tidak terfikir akan hal itu. Nah, itu maksud gue, Gas. Reza yang depresi saja.
tidak sampai melupakan saudarinya bukan? Kenapa tidak sebaliknya? Seharusnya, setidaknya, wajah orang tuanya dia pasti mengingatnya bukan? Waktu itu dia sudah berusia 7 tahun, bukan balita. Kalau dia anak orang biasa saja gas, akan sangat mungkin hilang dan tersesat sampai bertahun-tahun. Meskipun dalam kondisi sehat, masalahnya ini berbeda. Dia anak lu. Kenapa lu tidak cerita hal seperti ini sama gue sejak dulu? Gue pasti bisa bantu lu nyari. Setidaknya gue bisa mencari tahu di seluruh rumah sakit. Meskipun bukan rumah sakit gue, setidaknya kami pasti bisa melakukan pertukaran informasi. Apalagi kalau rumah sakit gue, data yang tidak bisa dibuka orang lain, gue pasti bisa buka. Karena pasti ada sesuatu yang telah terjadi, sehingga dia lupa pulang. Bukan tidak pulang, tapi lupa pulang. Apakah hal ini pernah terfikirkan dalam benakmu, Gas? Kata Dokter Aldi dengan nada sangat gemas. Tuan Bagas pun menggeleng pelan. Selama ini, dia hanya berpikir bahwa Renata kecil tidak bisa pulang. Karena memang masih sangat kecil untuk berpikir mencari orang tuanya ke kota Bulan yang sangat jauh dari kota Landu. Sehingga, sampai detik ini, dia masih berpikir bahwa Renata tetap tidak bisa pulang. Seolah dia masih berusia 7 tahun. Dia lupa bahwa semakin bertambah usia manusia, maka cara berpikirnya pun akan berkembang. Nanti gue cari tahu dulu apa penyebab Rizkia pingsan. Dan kita harus melakukan tes DNA lebih dulu. Karena hal pertama yang harus kita punya adalah bukti bahwa dia memang anakmu. Kata Dokter Aldi lagi. Jadi, pada intinya, gue tidak boleh menemui Renata sekarang tanya Tuan Bagas. Boleh, tapi bukan sebagai papanya. Kamu akan datang sebagai orang tua Reza, menjenguk gadis yang kebetulan pingsan bersama anakmu. Dan ingin bertanya kondisinya, apakah anakmu melakukan kesalahan yang merugikan dia atau tidak. Intinya, lu harus berpura-pura tidak tahu kenapa mereka berdua pingsan. Hanya saja, lu ingin memastikan bahwa anakmu tidak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Seraya kita mengulur waktu sampai kita menemukan titik terang, hingga bisa membuka semua tabir ini. Jawab Dokter Aldi. Baiklah kalau begitu, gue akan menuruti kata-kata Ludi. Jadi, sebaiknya kita melihat Reza dulu saja. Kata Tuan Bagas, akhirnya bisa menentukan pilihannya. Oke, mari kita ke sana sebentar. Gue akan memeriksanya. Setelah itu kita ke ruanganku saja, agar bisa membicarakan rencana selanjutnya, kata Dokter Aldi. Mereka bertiga pun melangkah bersama menuju ke ruangan rawat inap Reza. Setelah memeriksa sebentar keadaan Reza, Dokter Aldi pun mencolek Dokter Frida. Apakah Rizkia juga pasienmu, Dok? Tanya Dokter Aldi. Betul, Dok. Bagaimana? Tanya Dokter Frida. Aku akan menjelaskan secara singkat, sehingga kamu memiliki data tambahan, kata Dokter Aldi. Baik, Dok. Apakah ada yang perlu saya ketahui? Tanya Dokter Frida. Tuan Muda dan Rizkia sepertinya adalah saudara kembar yang terpisah selama 11 tahun. Mereka berdua sama-sama tidak mengetahui kenyataan ini. Tapi saya sedang meminta seseorang melakukan tes DNA untuk memastikan. Karena, untuk sementara, hanya dugaan kasar saja. Apakah data ini bisa berguna untukmu? Terang Dokter Aldi. Terima kasih, Dok. Ini sangat berguna sekali. Salah satu data paling penting yang telah terlewatkan. Kita jadi mengetahui trauma terbesar dari kedua orang ini. Kenapa orang tuanya tidak mengatakan hal sepenting ini kepada saya sebelumnya? Saya menggali penyebab gangguan mental Tuan Muda dan nihil. Karena sepertinya beliau merasa itu adalah sebuah kelemahan terbesarnya. Sementara untuk Rizkia, sekarang saya punya kunci penting untuk membantu membuka memori yang telah dia sembunyikan selama ini. Alih-alih saya menggali insiden penyebab cedera otaknya, saya akan bisa masuk ke dalam salah satu memorinya. Kalau saya diizinkan, saya membutuhkan foto terakhir sebelum mereka berdua terpisah, Dok, agar bisa masuk ke dalam kenangan masing-masing. Setidaknya saya harus paham ciri fisik masing-masing agar bisa melakukan pendalaman silang. Terang Dokter Frida. Loh, apakah Rizkia mengalami cedera otak? Tanya Dokter Aldi heran. Betul, Dok.
Dia datang ke rumah sakit Cahaya 11 tahun yang lalu karena kecelakaan. Meskipun operasi berjalan sukses, dia tidak ingat apapun sama sekali, bahkan sampai sekarang, secara tidak sadar, misalnya sedang tidur, dia sering mengigau memanggil-manggil seseorang. Namun, ketika terbangun dia selalu lupa semuanya. Jadi sepertinya, ada trauma fatal yang terjadi sehingga membuat dia menyembunyikan memori tersebut. Ke rumah sakit Cahaya di mana? Aku butuh semua datanya, seru Dr. Aldi. Dia adalah pasien Dr. Freddy, Dok. Saya hanya punya data catatan acak hasil penjelasan Dr. Freddy saja. Ini catatan saya, Dok. Tapi saya tidak yakin Anda akan bisa memahaminya. Di sini, saya tulis, dia kecelakaan di Kota Landu 11 tahun yang lalu. Saya sudah mencoba masuk melalui seluruh area yang mungkin ada di Kota Landu 11 tahun yang lalu. Tapi nihil, saya sama sekali tidak bisa menembus memorinya. Sekarang saya paham, karena ternyata Rizkia bukan berasal dari Kota Landu. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Dok, karena sekarang saya memiliki beberapa data penting. Saya tinggal mengumpulkan data-data lokasi, serta orang-orang di sekitar Rizkia sewaktu masih kecil, agar saya bisa masuk ke dalam memorinya, Dok. Apakah saya diizinkan untuk menemui keluarga Tuan Besar? Semuanya, siapapun orang-orang yang pernah berhubungan dengan Rizkia. Terang Dr. Frida, nanti aku bicarakan sama Tuan Besar terlebih dahulu. Apakah beliau setuju atau tidak? Saya harus bertemu Freddy secepatnya sekarang. Tolong perhatikan Rizky ya. Tidak. Lebih baik aku merubahnya menjadi Nona Renata. Tuan Muda dan Nona Renata, ku serahkan dalam penangananmu ya, Dok. Seharusnya, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bukan? Kamu pasti tahu bahwa tidak ada penyakit lain. Mereka berdua hanya sekedar syok saja. Tugas mula mencari tahu kenapa mereka berdua bisa shock seperti itu, dan aku akan memberikan sedikit data tambahan lagi yang mungkin saja berguna untukmu. Jadi, sepertinya penyebab depresi Tuan Muda sebelumnya, karena dia terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya yang telah menyebabkan Non Rena hilang. Padahal waktu itu, keduanya baru berumur 7 tahun. Namun, dia sudah merasa sebagai seorang kakak yang gagal melindungi adiknya. Nama asli Rizkia adalah Renata Laksamana Putri, biasa dipanggil Renata atau Rena saja. Sampai di sini apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Kata Dr. Aldi, tidak ada, Dok. Saya hanya butuh data tambahan seperti yang sebelumnya saya katakan tadi. Karena untuk membangun sosok, supaya masuk dalam alam bawah sadar seseorang. Tentu saja, saya harus tahu semua detail ciri fisik, baik lokasi maupun orang-orang di sekitarnya. Terlebih jika ada kejadian-kejadian tertentu, baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan. Ini akan sangat bagus untuk membuka kembali semua memori yang telah terkunci. Semakin cepat, semakin bagus, Dok, jawab Dr. Frida. Oke, itu nanti saya bicarakan dengan Tuan Besar dulu ya. Sekarang aku mau pergi dulu, Dok. Pamit Dr. Aldi. Baik, Dok. Terima kasih atas kepercayaan besar Anda kepada saya, jawab Dr. Frida.